Halo pemirsa, di perdagangan awal pekan indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam, terutama memasuki perdagangan di sesi kedua setelah menguat signifikan di perdagangan sesi pertama. Dan posisi teknikal saat ini, indeks harga saham gabungan kembali semakin jauh meninggalkan level psikologisnya di 7.200-an. Saham-saham barang baku yang sempat naik signifikan sebelumnya hari ini tampaknya menjadi pemberat. Ada Aman Mineral yang melemah di atas 6% pemirsa, BRMS juga melemah di atas 4% dan juga posisi Antam melemah di atas 1%. Tidak hanya dari barang baku, beberapa saham perbankan big cap hari ini ikut menjadi pemberat meskipun pelemahannya tidak terlalu dalam. Dan yang cukup menarik, sektor energi menopang pergerakan indeks harga saham gabungan sehingga pelemahan lebih ke arah terbatas di mana saham-saham emiten minyak bumi masih melaju atau mengalami penguatan signifikan hari ini di tengah semakin memanasnya konflik antara Israel dan juga Iran. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang, dan kembali bersama saya David San Oval. Kita jelang IDX segera closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah, bahkan pelemahan semakin dalam. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan di 0,52% dan diperdagangkan di level 7.130.419. Di mana secara teknikal indeks harga saham gabungan semakin jauh meninggalkan level 7.200-an. Dibuka di zona merah pada pagi tadi pemirsa di level 7.158.904. Pasca bergerak di zona merah beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan berbalik mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga menyentuh ke level intraday di sepanjang perdagangan hari ini, tepatnya di 7.211.544. Di penutupan perdagangan sesi pertama, penguatan lebih ke arah terbatas. Bahkan memasuki perdagangan sesi kedua, indeks harga saham gabungan berbalik kembali ke zona merah hingga mengalami koreksi yang cukup dalam dengan menyentuh intraday terendah hari ini di 7.126.024. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari saham-saham barang baku. Ada Aman mengalami tekanan yang cukup dalam di 4,88% di 7.800. BRMS hari ini berbalik melemah cukup dalam di 7,69% di 456. Antam juga melemah di 1,82% di 3.230. Dari perbankan big cap, pemberat datang dari BBRI melemah di 0,50% di Rp3.970 per saham. BBCA juga melemah di 0,55% di level 8.975. BBNI hari ini koreksi dalam pemirsa di 3,30% di Rp4.390 per sahamnya. Sementara MDKA hari ini juga melemah di 0,45% di Rp2.220 per sahamnya. Sementara barang baku lainnya ada PSAB hari ini juga melemah di 2,80% di Rp520 per sahamnya. Sementara beberapa saham yang hari ini menjadi penopang dari sektor energi, ada Medco melaju di 1,07% di 1.415, penguatan signifikan untuk saham energi di 15,33% di 316 meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa. Kemudian hari ini juga ada saham Wins menguat di 2,01% di 406, Wintermar Offshore Marine Tbk. Kemudian dari energi lainnya ada ADI menguat di 2,11%, Ratu juga menguat di 2,62% di 7.825, sementara PTBA juga menguat di 1,35% di 3.010. Properti hari ini juga mengalami penguatan, di mana saham PANI hari ini posisinya menguat di atas 5% di 11.250 dan diikuti penguatan saham CBDK pemirsa menguat. Posisi tadi di 6.350, saat ini bergerak flat di Rp6.100 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak tayangan berikut ini. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyatakan telah mengidentifikasi banyak rudal yang dilancarkan dari Iran di Senin dini hari waktu setempat. Melansir laporan media setempat, ledakan terlihat di kota pesisir Israel Haifa, merusak bangunan dan membakar infrastruktur sekitar. Rudal tampak menghantam area di sekitar kilang minyak di Haifa. Langit di atas kilang minyak terlihat diterangi oleh rudal-rudal yang berdatangan. Bangunan dan infrastruktur terlihat terbakar saat rudal mengenai sasaran. IDF menginstruksikan warga untuk masuk ke tempat perlindungan bom hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat ambruk berjamaah di Jumat setelah serangan Israel ke Iran. Serangan tersebut meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan politik serta memicu lonjakan harga energi. Sementara pertemuan The Fed juga akan menjadi fokus karena investor mencari petunjuk jalur suku bunga. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 1,79%, berakhir di 42.197,79. Indeks S&P 500 jatuh 1,13%, ditutup di 5.976,97. Sementara Nasdaq melemah 1,30% di 19.406,83. Dalam sepekan, S&P 500 turun 0,4%, Nasdaq melemah 0,06%, dan Dow turun 1,3%. Dari Asia, dikutip dari Reuters, produksi industri China naik 5,8% secara tahunan di Mei 2025, melambat dari laju 6,1% di April dan tidak sesuai dengan perkiraan, dikenaikan sebesar 5,9% dalam jajak pendapat Reuters, dan menandai pertumbuhan paling lambat sejak November tahun lalu. Sementara penjualan retail ukuran konsumsi naik 6,4% di Mei dibandingkan dengan pertumbuhan 5,1% di April, dan pertumbuhan tercepat sejak Desember 2024. Sementara analis memperkirakan penjualan retail naik 5,0%. Investasi aset tetap meningkat 3,7% dalam 5 bulan pertama tahun ini dari periode yang sama tahun sebelumnya. Bank Indonesia merilis data transaksi 10 hingga 12 Juni 2025, investor asing tercatat beli neto 5,20 triliun rupiah, terdiri dari beli neto 0,83 triliun rupiah di pasar saham dan 5,08 triliun rupiah di pasar surat berharga negara atau SBN, serta jual neto 0,71 triliun di sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Secara year to date per 12 Juni 2025, investor asing tercatat jual neto 47,54 triliun rupiah di pasar saham dan 21,82 triliun rupiah di SRBI, namun beli neto 53,91 rupiah triliun di pasar SBN. Investor asing masih catat net inflow, namun dibayangi konflik Israel dan Iran. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana di perdagangan awal pekan pelemahan rupiah terpangkas dengan meninggalkan level 6.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTA hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,02% di level 16.287 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat menguat di level 16.275 per dolar Amerika Serikat. Di mana sebelumnya nilai tukar rupiah sudah dibuka melemah di 0,12% di level 16.310 per dolar Amerika Serikat. Rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika Serikat naik tipis di 0,06% ke angka 98,24 di perdagangan Senin pagi tadi. Rupiah kembali jatuh usai dolar Amerika menguat setelah Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Hal ini menunjukkan dolar Amerika masih memiliki daya tarik sebagai tempat berlindung meskipun sudah jatuh dalam di tengah kebijakan tarif Presiden Trump. Sementara di sisi lain pemirsa, pasar mengantisipasi skenario harga minyak mentah melonjak ke 80 dolar Amerika per barrel dan kemungkinan The Fed menunda pemangkasan suku bunga hingga Desember 2025 sebesar 50 basis point.
Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.273 rupiah. Updatean posisi ini sebelum update penutupan, sementara update penutupan di 16.260 menguat di 0,18%. Kemudian terhadap euro di 18.775 rupiah, pound sterling di 22.118 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 112,78 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas pemirsa. Harga emas melaju kencang di tengah konflik Israel dan Iran dengan mencatatkan level penutupan tertinggi di sepanjang masa. Harga batubara menguat terbatas di sepanjang pekan lalu seiring melimpahnya pasokan. Sementara harga minyak mentah masih melanjutkan penguatan di tengah konflik Israel dan Iran yang semakin memanas. Harga emas dunia terus melaju kencang karena investor berburu aset safe haven menyusul serangan udara Israel terhadap Iran yang memicu kembali kekhawatiran akan konflik yang lebih luas. Di Senin pagi waktu Indonesia Barat, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,38% di 3.445,14 dolar Amerika per troy ounce. Di Jumat pekan lalu, harga emas dunia naik 1,42% di level 3.432,18 dolar Amerika per troy ounce. Harga penutupan ini menjadi yang tertinggi sepanjang masa dan mengalahkan rekor harga penutupan sebelumnya di 3.424,30 dolar Amerika per troy ounce di 21 April 2025. Harga batubara naik di akhir pekan lalu, namun dalam sepekan terakhir cenderung menguat terbatas. Di Jumat pekan lalu, harga batubara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman bulan Juli ditutup di 105,25 dolar Amerika per ton, menguat 0,62% dan mencatat kenaikan 0,38% dalam sepekan. Secara year to date, harga batubara masih sulit keluar dari tren negatif dengan catatan penurunan 16% dan anjlok 22% dalam setahun terakhir. Selain pasokan yang melimpah, batubara sulit mendapat tempat di tengah penggunaan energi baru terbarukan yang makin masif. Harga minyak naik di pasar Asia Senin pagi setelah Israel dan Iran kembali saling melancarkan serangan di minggu waktu setempat. Eskalasi ini meningkatkan kekhawatiran konflik dapat meluas dan mengganggu ekspor minyak dari kawasan Timur Tengah. Minyak mentah Brent naik 2,3% di 75,93 dolar Amerika per barel. Minyak mentah WTI naik 2,2% di 74,60 dolar Amerika per barel. Sementara di Jumat lalu, kedua patokan minyak ditutup menguat sekitar 7% setelah sempat naik lebih dari 13% secara intraday ke level tertinggi sejak Januari. Berbagai sumber IDX Channel. Dan langsung saja pemirsa, kita akan update seperti apa pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda di mana minyak WTI menguat di 0,91% di level 71,94 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,49% di 15.226 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,64% namun masih bertahan di level 3.400-an, tepatnya di 3.431 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak September 2025 menguat cukup signifikan di 3,99% di level 4.085 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Kita ke topik pilihan pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan melemah tipis di 0,01% di penutupan sesi pertama perdagangan Senin di awal pekan. Di mana pelemahan indeks harga saham gabungan terbatas ditopang sektor energi dengan penguatan saham minyak bumi yang masih terus berlanjut.
Indeks harga saham gabungan melemah tipis 0,01% di penutupan sesi pertama perdagangan Senin di level 7.165. Pelemahan ISG cenderung terbatas, ditopang penguatan sektor energi menguat signifikan sendirian di 2,42%, ditopang penguatan saham minyak bumi. Dikutip dari data RTI, di penutupan sesi pertama saham Apex tercatat menguat 3,92%, saham Elsa menguat 0,98%, saham ENRG melesat di 16,06%, saham ESSA menguat 6,72%, saham LEAD menguat 10,13%, MEDC menguat 2,14%, dan saham WINS menguat 2,04%. Penguatan saham minyak bumi terjadi tengah memanasnya konflik Israel dan Iran. Di Jumat akhir pekan lalu, Israel secara resmi melancarkan serangan besar-besaran ke Iran. Hal tersebut membuat harga minyak langsung melesat lebih dari 7% dalam sehari. Hingga Senin siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent berjangka naik 0,51% ke $74,61 Amerika per barrel. Sementara minyak mentah WTI berjangka menguat 0,72% ke $71,8 Amerika per barrel. Kenaikan harga minyak ini semakin mendekati posisi tertingginya di pertengahan Januari sekitar level $80 Amerika per barrel. Sebelumnya JP Morgan memprediksikan kenaikan ekstrim harga minyak bisa ke $120 Amerika per barrel jika ketegangan politik di Timur Tengah makin memburuk. Menurut JP Morgan, harga minyak mencerminkan peluang 7% dari skenario terburuk, di mana dampak pada pasokan melampaui penurunan ekspor Iran. JP Morgan menekankan lonjakan harga tidak akan terjadi secara bertahap tetapi eksponensial, didorong oleh reaksi panik dan penularan regional yang lebih luas. Bagi sumber ada Exchange. Kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana PT Energi Mega Persada Tbk atau Energi berencana menggelar korporasi berupa penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement maksimal 2,48 miliar saham. Di mana manajemen menyebutkan aksi ini akan memberikan dampak positif terhadap struktur keuangan perseroan ke depannya. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Energi Mega Persada Tbk atau ENRG menyampaikan jumlah saham baru yang akan diterbitkan setara dengan 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh per 31 Maret 2025. Setiap saham memiliki nilai nominal Rp100. Harga pelaksanaan saham akan ditentukan kemudian dan mengacu pada ketentuan Bursa Efek Indonesia minimal 90% dari rata-rata harga penutupan dalam 25 hari bursa terakhir sebelum permohonan pencatatan. Manajemen menjelaskan aksi korporasi ini bertujuan memperkuat struktur permodalan dan mendukung kegiatan usaha anak perusahaan khususnya PT Imbang Tata Alam yang tengah mengembangkan blok minyak dan gas Malagas Strait di Riau. Perseroan mengungkapkan sebanyak 70% dana hasil PMTH METD akan disalurkan kepada PT Imbang Tata Alam dalam bentuk pinjaman untuk kegiatan pengeboran. Sementara 30% sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja anak usaha lainnya, termasuk pengadaan barang dan jasa non-pengeboran. Diketahui PT Imbang Tata Alam merupakan operator dan pemilik 100% hak partisipasi di blok Malagas Strait yang memiliki potensi minyak dan gas cukup besar. Seluruh penggunaan dana akan difokuskan untuk mendukung peningkatan produksi dan efisiensi operasional dalam rangka memperkuat kinerja jangka panjang perseroan. Jika aksi PMTH METD terrealisasi sepenuhnya, struktur kepemilikan saham ENRG akan mengalami perubahan. Berdasarkan simulasi, PT Sima Global Capital yang saat ini memiliki 21,20%, saham akan terdilusi jadi 19,27%. PT Trimegas Sekuritas Indonesia Tbk atau TRIM, kepemilikan turun dari 16,85% jadi 15,31%. Adapun porsi publik yang sebelumnya sebesar 61,95% akan terdilusi jadi 56,31%. Investor baru dari pelaksanaan PMTH METD akan menggenggam maksimal 9,09% saham perseroan. Manajemen menyebutkan aksi ini akan memberikan dampak ke total aset diperkirakan meningkat 2,10%, ekuitas naik 4,94% dan rasio lancar membaik dari 0,59 menjadi 0,66. Untuk merealisasikan rencana ini, perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham melalui RUPS LB 26 Juni 2025. Berbagai sumber IDX Channel.
Secara teknikal, saham energi di sepanjang perdagangan hari ini masih melanjutkan penguatan signifikan pemirsa di tengah penguatan saham-saham minyak bumi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham energi di sepanjang perdagangan hari ini. Posisi ditutup pada perdagangan pekan sebelumnya di level Rp288. Pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, saham energi dibuka menguat di 290 pemirsa. Antara range harga 288 dan 290 sama dengan posisi penutupan di perdagangan Jumat pekan lalu. 9.15 menguat ke 336, pukul 12 penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang tadi, penguatan lebih ke arah terbatas di 318 dan pembukaan sesi kedua, penguatan terbatas hingga ke 314 pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham energi dalam beberapa bulan terakhir mengalami kebangkitan yang cukup signifikan. Ke grafis selanjutnya di perdagangan 13 November, saham energi diperdagangkan di level 284 Desember, Januari, Februari, Maret hingga April ditutup atau bergerak melemah. Waktu trading halt di 159, intraday terendah. Mei, Juni, dan Juli kembali untuk bangkit dan bergerak di atas level 300-an pemirsa, dan tampaknya energi hari ini merupakan level tertinggi paling tidak dalam 1 tahun terakhir, sementara dalam 3 tahun terakhir sempat menguat ke level Rp394 per sahamnya. Kita beralih dari sisi valuasi, di mana price earning ratio-nya di 6,64 kali, PSR-nya di 1,02 kali, PBV-nya di 0,64 kali, dan PCFR di 1,83 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Di awal pekan, indeks harga saham gabungan kembali melemah dan makin menjauhi level 7.200-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Martius selaku teknikal analis Philip Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Joshua. Selamat sore, apa kabar Pak? Kabar baik Pak. Terima kasih Pak Joshua sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak. Hari ini harga saham gabungan lebih cenderung kembali berfluktuasi. Pak Joshua sempat dibuka di zona merah, naik signifikan ke 7.200-an. Namun di perdagangan sesi kedua lebih cenderung tertekan, pelemahan cukup dalam terjadi dan semakin jauh meninggalkan level 7.200-an. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat posisi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Kalau tren panjangnya memang masih bullish, cuman belakangan memang sudah 3 kali lebih mencoba ya di atas 7.200, tepatnya tertahan di 7.240, dan sampai sekarang sudah 3 kali nyoba, dan terakhir ini makin tertekan bentuk swing high juga. Dari stokastik juga sudah dead cross sejak lama, jadi ini wajar ada potensi koreksi, mungkin ke level 6980 sampai 7.000. Baik. Secara keseluruhan, indeks harga saham gabungan masih cukup sulit Pak untuk konsisten dan bertahan di atas level 7.200-an. Secara teknikal, apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Mungkin ini yang jelas, kalau dari teknikal ya memang masih fase terbentuknya bearish formation. Biasa kalau misalnya secara teknikal tuh nggak selalu naiknya langsung impulsif naik ataupun impulsif turun. Jadi masih pasar menunggu mungkin ya, dari sisi beritanya kita tahu sendiri masih nggak nentu, dari tarif mau dari apapun yang terkait dengan geopolitik juga masih belum nentu, masih menunggu hal itu nampaknya pasar. Baik, di sisi lain Pak Joshua, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek dan menengah? Pelaku pasar hari ini masih menunggu ini Pak, kebijakan The Fed selanjutnya terkait dengan suku bunga, kemudian juga konflik yang semakin memanas di antara Israel dan juga Iran, kemudian harga minyak mentah tampaknya masih melanjutkan penguatan ketika dari harga emas di sepanjang perdagangan hari ini justru berbalik melemah. Oke, kalau bicara terkait dengan arahnya sih, saya lebih melihat mungkin akan menuju ke level 6980 sampai 7.000 dulu ya, angka psikologis sana. Mungkin bisa istirahat dulu di sana, dan mungkin dalam jangka waktu
pendek ini lebih ke arah situ atau lebih ke arah konsolidasi aja. Baik, di tengah dari posisi pelemahan indeks harga saham gabungan di sesi pertama, pelemahan sempat terbatas tadi Pak, dibantu oleh saham-saham dari sektor energi. Namun di sesi kedua pelemahan semakin dalam, saham barang-barang baku hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam Pak. Kita akan coba ulas satu persatu Pak Joshua, bagaimana Anda melihat dari sisi komoditasnya terlebih dahulu. Harga emas sudah menembus ke penutupan tertinggi di sepanjang masa di perdagangan Jumat pekan lalu dan hari ini lebih cenderung tertekan. Kondisi ini wajar terjadi untuk pelemahan harga emas dan masih dalam tren kenaikan dan ruang penguatan masih terbuka untuk harga emas global. Saya rasa kalau dari ruang penguatan jelas trennya pun masih bullish jangka panjang ya. Dan dari konflik pun ada pernyataan dari Iran yang menyatakan bahwa untuk ceasefire itu belum akan dilakukan. Jadi itu mungkin adalah salah satu katalis yang masih bisa menaikkan harga emas. Kalau koreksi yang terjadi sekarang cenderung cukup wajar ya. Kan udah cukup naik sampai bentuk all time high. Kemudian sekarang melemah dan masih dalam fase koreksi yang normal. Baik, langsung saja kita ke aman Pak. Hari ini koreksi dalam di atas 7%. Sudah meninggalkan kembali jauh level 8 ribuan. 7575 posisi penutupan di menit-menit terakhir di sesi kedua hari ini. Analisis dan rekomendasinya untuk aman. Kalau untuk aman sendiri memang ini cenderung aksi taking profitnya cukup besar ya. Dari volume perdagangannya nge-spike ini hari ini untuk sesi sellingnya. Kemungkinan sih cenderung akan koreksi ya. Melanjutkan pelemahan dulu ke level 7.200 atau dekat-dekat 7.100 di area sana ya untuk koreksinya. Rekomendasinya Pak di tengah pelemahan dalam yang terjadi hari lebih ini? Cenderung ngarah ke wait and see dan arahnya lebih cenderung turun, artinya bisa dipertimbangkan sebagai area taking profit bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah diambil di bawah. Oke, yang nyangkut di 8 ribuan seperti apa? Yang ke 8 ribuan mungkin kita nunggu ada tanda-tanda rebound ataupun tidak melakukan mungkin penambahan ya, sesuaikan dengan trading resiko masing-masing ya. Baik, intraday hari ini aman sempat ke 9.225, kemudian berbalik arah terutama di sesi kedua menjadi pelemahan cukup dalam dan ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Dari aman kita bergeser ke BRMS Pak, hari ini juga koreksi dalam 8%. BRMS juga sudah naik signifikan di beberapa hari perdagangan terakhir. Analisis dan rekomendasi untuk BRMS dengan pelemahan di atas 8% hari ini. Iya, ini juga kita bentuknya sama ya, cuman yang tadi itu kan lebih kelihatan karena ada divergence yang terbentuk. Kalau ini nggak ada divergence, cuman ada bentuk juga dead cross di stokastik, volumenya meningkat, tidak nge-spike, meningkat volume penjualannya, swing high tidak terbentuk, tertahan di 510. Jadi kita lihat ada koreksi dari tren bullishnya ke level Rp424 dulu. Support yang mungkin harus diwaspadai oleh BRMS Pak. Kemudian dengan pelemahan dalam yang terjadi hari ini masih koreksi yang wajar karena sebelumnya sempat intraday hari ini sudah ke 500-an Pak Joshua. Iya, sempat ke 500-an kan ya. Jadi kalau lihat dari pergerakannya ya ini masih cukup wajar karena kan tren kenaikannya kemarin juga puluhan persen juga. Kalau pelemahan ya ke 424, tapi kalau bicara terkait dengan support yang perlu diperhatikan jelas lebih bawah lagi di sekitar level 374 ya, perlu diperhatikan. Baik, kita beralih Pak ke barang baku lainnya untuk Antam. Oke, kita kalau lihat Antam sendiri memang ini sih sebenarnya secara tren masih bagus ya dibandingkan yang tadi dua itu jauh lebih bullish karena ini juga kalau kita lihat ini kan berkaitan dengan emas. Kalau bicara mungkin kalau dari segi koreksi pun kayak rasa akan tertahannya paling ke nggak jauh ke level 3.000 kalau jadi koreksi. Secara stokastik juga masih mendukung ada golden cross, jadi ruang mungkin untuk menguat ke level gap itu masih ada tapi cukup dekat dari gapnya di sekitar level 3.440 terdekat ataupun ke level 3.500 3.600. Baik, penutupan hari ini di 3.240 melemah di 0,61%. Dari barang baku emiten emas, Pak Joshua kita bergeser Pak ke energi. Saham-saham minyak bumi hari ini tampaknya masih melaju meskipun penguatannya juga sudah mulai terbatas. Tapi dari sisi komoditasnya terlebih dahulu, bagaimana Anda melihat posisi penguatan signifikan yang sudah terjadi dan proyeksi harga ke depannya? Banyak memperkirakan hingga ke $80, bahkan JP Morgan juga tidak tanggung-tanggung Pak, cukup ekstrim hingga ke $120 Amerika per barrelnya. Analisis Anda? Mungkin kalau bicara terkait dengan yang dari sisi teknikal memang mendukung untuk terjadinya kenaikan lebih lanjut. Terkait dengan trendline bearishnya juga udah dilewati yang trendline bearish terdekat. Dan kalau masih tahan di $64 per barrel itu masih menunjukkan ada ruang ke $80 atau $84 ya. Saya setuju ke sana. Mungkin kalau $100
kalau konfliknya makin memanas, Ya. saya sih nggak harapkan demikian ya. Tidak menutup kemungkinan capai ke arah sana. Baik. Kita ke Medco, Pak. Hari ini masih melanjutkan penguatan, tapi lebih ke arah terbatas. Intraday hari ini sempat ke 15.40, dan ini merupakan level tertinggi dalam 1 tahun terakhir mungkin, di 1540. Hari ini penguatan lebih ke arah terbatas. Bagaimana Anda melihat ketika menyentuh 15.40 intraday hari ini, apakah memang para investor secara berlahan ini sudah mulai merealisasikan profit yang sudah didapatkan untuk beberapa penguatan di hari terakhir? Saya rasa demikian untuk yang Medco ya. Kalau kita lihat sendiri juga dia udah langsung mentok di high 1535 ya, kita bisa lihat di sana. Dan kalau lihat juga sama seperti case yang beberapa saham tadi, volumenya itu benar-benar spike ya, dibandingkan rata-rata 20 hari itu jauh sekali lebih tinggi daripada volume pembelian kemarin, juga lebih tinggi kalau perdagangan lalu. Makanya kita lihat ini aksi taking profit sih sepertinya. Bisa lanjut ke level 1320 ataupun 1300-an ya. Buyback kembali kalau memang investor sudah ambil posisi kemudian melakukan aksi jual. Kalau bicara area support yang bisa menjadi area retest rebound yang di area tadi Pak, di dekat area 1300-an, 1300-1320. Baik. Kalau ada rebound yang menarik itu baru kita bisa lihat lagi ya untuk memanfaatkan momentum kenaikan. Terakhir singkat saja Pak untuk energi Pak, hari ini masih melaju kencang di atas 18%, 324 penutupan. Analisis Anda untuk energi? Mungkin karena dia udah cukup panjang ya, untuk kenaikannya lebih panjang daripada yang lain. Saya lihat beberapa saham compare ya, kemungkinan sih untuk level 348 masih bisa terjadi, tapi mungkin dipertimbangkan di trailing ya, di level dekat-dekat 300, mungkin di dekat 300-an ya. Jadi gitu. Baik, penutupan hari ini 324 melesat di 18,25%, di mana dalam secara year to date ini sudah mengalami penguatan signifikan dari 159 ketika trading halt terjadi di beberapa waktu lalu. Pak Joshua, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Transaction Closing, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Ada Raw Mineral direkomendasikan buy, supportnya di 975, resisten hingga ke 1080. Inco juga direkomendasikan buy, 3350, resisten hingga ke 3870 maksud kami. Kemudian Pani dari properti yang hari ini melesat, supportnya di 10.225, resisten hingga ke 11.950 juga buy. Saratoga juga buy di 1.610, resisten hingga ke 1.790. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Raw Mineral, Inco, Pani, dan Saratoga, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Joshua, kita lanjutkan kembali Pak. Saham pilihan yang pertama ada Raw Mineral, direkomendasikan buy, penutupan hari ini menguat di 3,55%, ditutup di level 1020. Buy di level berapa untuk Raw Mineral, Pak Joshua? Mungkin di area 1010, di situ ada level historical resisten dahulu, jadi itu cukup menarik sana. Kalau untuk pembelian ada Raw Mineral ya. Target price terdekat untuk Raw Mineral? Sama sih Pak, di 1080, selama dia gerak di atas 975 ya, selama terjaga harganya di atas 975, kita positif bisa sampai ke level tersebut untuk potensinya. Baik, sempat tertekan di perdagangan April Pak, di 700-an, saham Raw Mineral sudah kembali ke level 1000-an ini. Bagaimana Anda melihat proyeksi pergerakan untuk jangka menengah untuk Raw Mineral? Kalau dilihat sih ini masih dalam tren yang bullish jangka pendek, jadi masih cukup oke dari segi pergerakan untuk Raw Mineral ya. Dia udah bentuk swing low, tanda-tandanya dia masih bisa melanjutkan penguatan dan juga tertahan kembali di atas rata-rata 90 harian garisnya itu. Potensi ke 1100 dan 1200-an seberapa besar peluangnya? Kalau nanti lewat 1080 untuk menyentuh 1100, 1200 cukup mungkin Pak, untuk dari segi teknikalnya.
Oke, ada rekomendasi juga buy on breakout di 1080? Mungkin kita lagi tunggu dulu nyampein 1080 ya, nggak melihat Iya. terlalu jauh sampai ke sana dulu. Oke, baik. Adaro Mineral ditutup hari ini menguat di 3,55% di level 1020. Kemudian target price terdekat ada di 1080. Sudah mengalami penguatan meskipun masih jauh dari level intraday tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Dari Adaro Mineral, untuk saham pilihan pertama kita bergeser ke saham pilihan kedua. Ada Inco, juga direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya tadi di 3.350, resistennya hingga ke 3.870. Range-nya cukup lebar. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini, Inco ditutup menguat 5% di 3630. Pertimbangan dari sisi teknikal, rekomendasi untuk Inco, Pak Joshua. Volume daripada pembeliannya itu meningkat hari ini, dan juga kalau dilihat dari segi stokastik dan juga pergerakan harga, bentuk hidden bullish divergence biasa menandakan potensi penguatan, makanya kita melihat ada ruang penguatan ke level 3870 selama stay di atas support 3350. 3870 sepertinya sudah dicapai di beberapa pekan lalu kayaknya, Pak Betul. Joshua. Ya, itu udah dicapai, tapi kemungkinan bisa retest ke area resisten yang pernah dicapai tersebut itu dulu. Oke. 39 peluangnya seperti apa? 39 sebenarnya ada ruang ke sana, cuman karena itu level high-nya, biasanya saya agak turunkan dikit daripada level high-nya tersebut. Baik, 3630 penutupan hari ini menguat di 5,83%. Saham pilihan yang kedua untuk Inco. Kita beralih ke saham pilihan ketiga dari properti, ada Pani, direkomendasikan buy, supportnya di 10.225, resistennya hingga 11.950. Hari ini Pani mengalami lompatan yang cukup signifikan, Pak, di atas 5%, meskipun penguatan lebih ke arah terbatas dari sisi sektoral. Selain energi, properti juga menopang penguatan indeks harga saham gabungan. Analisis Anda di Pani sempat ke 11.500, penutupan di 11.250, terbatas. Kalau dilihat sih untuk belakangan ini, atau yang lebih tepatnya di hari ini, itu menunjukkan tanda positif untuk kenaikan. Kita bisa lihat dari tidak hanya breakout base-nya, tapi juga biasa volumenya mendukung, makanya kita melihat adanya ruang penguatan, tetapi terbatas ke level 11.950 karena dari segi tren masih cenderung adanya potensi pelemahan. Target price terdekat di berapa, Pak, untuk Pani, dan buy di level berapa? Kalau buy entry-nya bisa diperhatikan di level 11.125 untuk entry buy-nya. Kemudian kalau bicara terkait dengan targetnya di 11.950. Jangka menengah itu, Pak, untuk Pani? Ya, ini kayaknya butuh waktu ya. Jadi cenderung bisa jangka menengah untuk level tersebut. Baik, dari Pani kita bergeser ke Saratoga. Ternyata juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Juga direkomendasikan buy. Hari ini juga melusat di atas 5%, ditutup di level 1.700, di bawah intraday tertinggi sedikit hari ini di 1.725. Di mana saham Saratoga juga sudah mengalami pelemahan dan mencoba untuk bangkit kembali dan sudah berada di 1.700-an. Analisis untuk Saratoga. Saratoga ini tertahan di rata-rata garis 30 harian ya. Kemudian juga dari 4 candle korektifnya hari ini di breakout dengan rapih. Golden Cross juga mendukung di area jenuh jual. Makanya kita melihat adanya potensi kenaikan ke level 1790 selama dia stay di atas low 1.610 rupiah. Peluang ke 1790 ataupun ke 2000-an kembali, Pak, untuk Saratoga? Dapat terjadi, bahkan kalau peluang tadi bisa ke 1790 untuk potensinya. Saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Adaro Mineral, Inco, kemudian juga ada Pani, dan terakhir ada Saratoga. Semuanya direkomendasikan buy, support dan resisten sudah disampaikan tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita hold kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini pelemahan dalam terus berlanjut. Bahkan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup melemah makin dalam di 0,68% dan ditutup di level 7.117.591 dan semakin jauh meninggalkan level 7.200-an. Di mana kabar kurang baiknya adalah
Posisi penutupan hari ini merupakan intraday terendah di 7.117,591. Sempat dibuka di zona merah pada pagi tadi di 7.158, bangkit menguat signifikan di 7.211 intraday tertinggi hari ini, kemudian berbalik arah melemah dalam di perdagangan sesi kedua. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat updatean beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Yang pertama, update dari penutupan beberapa indeks lainnya. Grafis yang pertama, MNC 36 melemah di 0,52%, Jakarta Islamic Index tertekan di 1,09%, LQ45 juga melemah di 0,85%. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa, energi masih memimpin penguatan, tapi penguatannya sudah mulai terbatas di 0,73% ketika sesi pertama pada siang tadi menguat di atas 1%. Infrastruktur tampaknya juga menguat ini setelah tertekan di sesi pertama di 0,55%. Konsumsi non-primer melemah cukup dalam di 1,57%. Barang baku juga mengalami pelemahan makin dalam di 1,37%. Aman tadi sempat melemah di atas 7%. Grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini masih bertahan di zona hijau yang penghuni dari deretan top gainers pemirsa. BRPT ditutup menguat di 1.560, PGEO di zona hijau di 1.565, Medco terapresiasi di 1.425 dan energi menguat di Rp324 per sahamnya. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Aman Mineral, koreksi di atas 7% di 7.575, menjauhi level 8.000-an. BRMS hari ini juga koreksi dalam di 454. BBNI melemah di atas 3% hari ini di 4.400 dan Bumi juga tertekan di Rp128 per saham, bahkan aman transaksinya hingga Rp1,5 triliun pemirsa. Update penutupan pedagang sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Sejumlah pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami, Pak Joshua. Kita lanjutkan kembali. Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham keras, Pak. Support dan resistennya hari ini menguat di 4,63% di 226 secara teknikal, tertekan di April, namun di sepanjang Juni kenaikannya sudah cukup tinggi ini, Pak. Analisis dan rekomendasi support dan resisten untuk keras. Nah, kalau bicara terkait dengan support resisten, kita pakai insight bar-nya di level low untuk supportnya di 162, agak jauh memang karena ini pergerakannya cukup volatile dan sahamnya yang merekatnya gitu besar. Untuk potensi kenaikan bisa ke level 262 terbatas karena kenaikan yang terjadi juga udah cukup besar juga ya. Rawan profit taking tidak, Pak? Mungkin iya ada rawan profit taking, apalagi ini saham cukup volatile, tetapi kalau bicara resisten terdekat di level 262 atau sekarang. Baik, kita beralih ke grup Prayogo Pangestu, Pak. Ada saham brand, Bapak Sihotang dari Medan. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Saham brand sudah punya harga nyangkut di 6.500, Pak. Hari ini tertingginya di 6.450. Masih direkomendasikan hold tidak? Atau support mungkin yang bisa diwaspadai supaya saham brand tidak tertekan lebih dalam lagi? Nah, kita harus perhatikan supportnya di level 6.075 ya. Kalau dia masih stay di sana, kemungkinan ini konsolidasi sih. Konsolidasi di range 6.075 sampai 6.850. Jadi itu bisa dimanfaatkan momentum konsolidasinya jika terjadi. Menengah arahnya akan kemana, Pak? Ada peluang ke 7.000-an tidak? 6.900 dalam sepekan terakhir sempat disentuh sepertinya untuk brand? Iya, sempat tersentuh, tapi kalau kita lihat lebih cenderung konservatif dulu karena masih dalam level konsolidasi. Jadi nanti lewat level konsolidasi yang atasnya, sekarang sih belum. Baik, selanjutnya menanyakan saham Akra, Pak Joshua, Bapak Nainggolan dari Lampung, menanyakan support dan resistennya. Akra hari ini juga terdampak profit taking, sempat menguat ke 13.70, akhirnya melemah cukup dalam di 2,66% di 12.80. Koreksi yang terjadi di sesi kedua masih cukup wajar tidak, Pak, untuk Akra, dan supportnya masih terjaga tidak? Supportnya masih terjaga sih di level 1245. Kalau bicara
masih take profit ya memang ada kemungkinan terjadi untuk menutup gap di 1245 itu. Nanti kita lihat di gap itu dia nahan atau enggak ya. Itu baru kita bisa lihat ada potensi menarik atau enggak. Baik, bagi yang ingin berpartisipasi atau yang baru untuk Akra, apakah berada di support yang sama? Kalau bicara yang mau baru berpartisipasi, kita lebih mau menunggu kenaikan di atas 1380 yang menahan sih. Itu lebih oke kalau melihat ada konfirmasi kenaikan. Oke. Intraday hari ini di 1370, sementara untuk baru ingin masuk beli di atas harga 1380 untuk Akra. Selanjutnya pertanyaan datang dari Ibu Susi, Bandung, Jawa Barat. Pak Joshua menanyakan saham NICL, Pak. NICL, Ya, PAM Mineral Tbk. Hari ini koreksi cukup dalam 4%, usai naik tinggi, terutama di perdagangan 13 Juni ini, kalau tidak salah, Pak Joshua. Ya, kalau kita lihat sih ini masih bertahan di rata-rata 30 harian ya, garis EMA 34 di area 960 untuk NICL. Kalau pergerakannya ruangnya masih bisa dalam tren bullish, tetapi mungkin terbatas ke level 1470. Oke, penutupan hari ini di 12.55 melemah 4,92%. Intraday hari ini sempat ke 13.50. Selanjutnya menanyakan saham TPIA, Pak. Tolong info dari saham. Ya, saya akan coba cek ini. Ya, TPIA entry di harga berapa? Sudah direkomendasikan masuk tidak, Pak, untuk TPIA? Kita masih nunggu sih, misalnya nunggu dia ke area support misalnya 9.100-an atau 9.200 itu bisa dilihat ada potensi rebound atau enggak, atau sebaliknya nunggu breakout di level 10.650 ke atas. Jadi menunggu hal itu terjadi antara dua skenario itu. Oke, 9.900 penutupan melemah di atas 1% ini. Tapi bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi ketika TPIA sudah menyentuh di atas 10.500-an beberapa waktu lalu? Pelemahan ini pelemahan juga kecil sih, nggak gitu besar. Korektif masih dalam tren bullish juga nih, biasa normal kayak konsolidasi dulu sebelum naik atau turun. Jadi lagi menunggu konfirmasi atas atau bawahnya gitu. Baik, kemudian Bapak Tanu dari Bandung juga dari Jawa Barat menanyakan saham ERA, Pak. Support dan resistennya untuk ERA. Kalau bicara supportnya itu berada di sekitar level 482 sampai 484, itu bisa dilihat di sana. Kalau bicara level resistennya udah ada 3 kali menahan di sekitar 585 sampai 590. Rekomendasinya, Pak, untuk ERA? Untuk ERA kita melihat dulu nanti di area neckline yang di 484 itu ya. Di situ nanti rebound, nggak kalau rebound itu menarik. Baik. Selanjutnya menanyakan saham PBNI, Pak, turun hampir 4%. Apakah sudah bisa masuk di penutupan hari ini? Mohon support dan resistennya untuk BBNI. BBNI ya? Oke. Kalau bicara BNI, support resistennya itu di 4260, resistennya di 4570. Kalau mau nunggu agak oke, dia kan pelemahannya kalau dibandingkan ini cukup terbatas sih. Ya. Kalau misalnya sih menunggunya dia lewatin 4580 itu baru momen yang cukup menarik, karena sampai sekarang udah 3 kali juga masih tahan di bawah sana sih. Oke. Tidak menyebutkan nama ada lokasi, menanyakan saham Bumi, Pak. Hari ini koreksi 3%, entry level untuk Bumi. Entry level yang bisa diperhatikan lebih ke BOW ya strateginya, nunggu ke area support 118 sampai 120-an di area-area sana. Misalnya ada area yang bisa mungkin jadi potensi mengalami rebound ya. Oke, target price terdekat untuk Bumi? Target price terdekat, ini kan target cenderung dia lebih ngarah turun sih, jadi ke level dekat-dekat yang tadi gitu. Baik, terakhir Pak, menanyakan saham BMRI 510. Oke. 5.010 maksud saya. Ya, 5.010. Oke. Ya. Jadi masih di area support, di dekat supportnya di 4960. Sekarang masih stay di area yang sama ya, dekat-dekat 5120, 5130. Kalau lihat seperti ini, mungkin untuk area resisten tidak akan dikunjungi ke 5325. Jadi kalau mau nunggu dia lewatin daripada pola ABW yang pernah terbentuk atau pola yang cenderung bearish itu, misalnya kalau 575 ke atas, baru kita bisa lihat ini menarik lagi, ada potensi reversal misalnya. Oke, 5.150 ditutup flat hari ini. Intraday sempat ke 5.200 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan. Terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Joshua, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak.
Ya, terima kasih. Saya salah juga, Pak. Baik, ada Bapak Ajaswa Marsius, Technical Analis Philip Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David Sandoval. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.